Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Statistik Ekonomi 1 ya. Dalam analisa ekonomi kita tentu sering dihadapkan pada suatu data-data yang mesti kita buat uh, resumenya atau juga membuat suatu ilustrasi yang menarik, bisa dalam bentuk grafik atau juga bisa dalam bentuk tabel ya. Topik sederhana yaitu tentang distribusi frekuensi yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan uh, interval kelas ya. Nah, kita tidak menghitungnya dengan manual, tapi kita menghitung dengan atau juga membuatnya dengan Excel ya, agar apa? Ya, jika kita menghadapi data-data yang terlalu banyak, tentu kita akan kesulitan bagaimana membuat interval kelas ini. Nah, kita ketahui bahwa kita harus menentukan jumlah kelas, batas kelas, menentukan panjang atau range dari interval kelas itu. Kemudian nanti kita praktekkan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian dari Microsoft Excel bagaimana kita membuatnya di dalam laporan pada Microsoft Word ya. Baik, review dulu beberapa uh, teori ataupun juga prosedur yang harus ditempuh dalam menentukan interval kelas. Yang pertama kita harus menentukan banyaknya kelas ya, atau jumlah kelas. Nah itu memang uh, sering digunakan, ini common sense saja, yang kalau ringkas kan lebih baik dia. Jadi tidak terlalu, karena tujuan dari uh, membuat interval kelas ini bagaimana laporan-laporan hasil penelitian itu menjadi lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah kita menginterpretasi, memberikan analisisnya. Memang tidak ada aturan baku tentang ini, jumlahnya sampai berapa kelas, ya, tapi uh, itu sekitar 7 sampai 15 biasanya kalau kita lihat dalam laporan-laporan yang sudah dirilis. Sturges dalam artikelnya menyarankan uh, satu formulasi ya, menentukan banyaknya kelas itu berdasarkan dari jumlah observasinya. Nah, itu dikalikan dengan log dengan 3,322 log n. N itu adalah banyaknya nilai observasi ya. Nah, dengan rumus Sturges ini akan lebih objektif kita menentukan jumlah kelas ya. Yang tadinya secara a priori kita menentukan uh, paling tidak 7 atau kurang dari 7. Nah, itu kan dengan kemudian membuat range-nya tersendiri. Baik, nanti kita contohkan bagaimana menghitungnya. Misalnya kita punya observasi dari data survei kita tentang usia rumah tangga, usia kepala rumah tangga petani padi di Provinsi Aceh di tahun 2013. Nah, ini kan satu waktu ya, hanya tahun 2013, artinya ini data cross section ya. Nah, ini ada kita hitung berapa jumlah opsinya. Ini satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Artinya 5 kali 4 ini 20. Ada 20 observasi. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin secara manual dengan mudah ya. Uh, kita lihat nanti kan, kita observasi nilai-nilai ini, kita hitung berapa frekuensinya. Namun ketika datanya ini mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan, maka kita akan kesulitan ya. Misalnya di dalam menentukan nilai ataupun juga observasi yang terendah itu berapa. Jika datanya hanya 20 seperti ini, kita bisa lihat 11 yang terendah, 78 yang tertinggi. Nah, tapi ketika jumlahnya mencapai ribuan, akan kesulitan kita mencarinya. Oleh karena itu, saya tunjukkan bagaimana prakteknya menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita review dulu supaya lebih familiar. Contohnya dengan contoh data ini tadi. Oke, kita tentukan. Jadi ada 20 observasi, tinggal kita masukkan nilai N-nya di sini 20, kita gantikan. Kemudian kita lakukan operasional matematika sederhana. Ini kita selesaikan lognya dulu. Log 20 itu adalah 1,3. Kemudian kita kalikan dengan 3,322. Kita selesaikan perkalian karena lebih kuat. Nah, selesai, dapat dia 4,3, baru kita jumlahkan.
Nah, ini dia dapat 5,3. Oke, saya sarankan saya coba membulatkannya menjadi 6 interval kelas ya. Nah, jadi ada 6 kelas yang akan kita bagi untuk mendeskripsikan data ini nantinya dalam bentuk frekuensi dan persentase. Nah, kita sudah dapat kelasnya, kemudian kita harus tentukan batas kelas. Nah, batas kelas ini ada batas terendah atau lower limit dan nilai tertingginya upper limit. Jadi dari sebaran data-data XI. I itu artinya petani pertama, kedua, sampai ke 20. Jadi diringkas kita buat XI. Jadi observasi pertama sampai ke 20 ya. Nah, nilai terendah kita tentukan itu kita berikan notasi dengan X minimum. Nah, kemudian nilai tertinggi itu XI maksimum. Nah, kita jika datanya sedikit kita bisa lihat saja ini kelihatan ya kan. Namun ketika datanya banyak maka kita akan kesulitan mencarinya. Akan men-scroll dan tingkat kekeliruan atau kesalahan dalam melihat itu juga tinggi ya. Baik, ini kita bisa dengan lihat bisa menentukan seperti ini ya. Jadi saya tunjukkan Excel bagaimana mencari nilai minimum ini dan maksimumnya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah mendapatkan batas kelas tadi, batas kelas itu gunanya kita mau mencari panjang kelas. Jadi misalnya dari usia 11 sampai usia berapa. Nah, itu ada panjang antara itu. Misalnya 11 sampai 20. Nah, itu artinya ada 9 kan eh, panjang kelasnya. Nah, itu kan secara a priori kita menentukan. Maka kita bisa menggunakan formulasi agar lebih objektif dalam menentukan panjang kelas ini. Nah, kita bisa gunakan formulasi uh, nilai maksimum dari observasi usia petani tadi dikurangi dengan nilai minimumnya usia yang paling rendah dibagi dengan banyaknya kelas tadi yang sudah kita dapatkan dengan rumus tadi. Nah, setelah dapat rasio ini, maka kita akan peroleh uh, interval kelas yang akan kita buat kelasnya nantinya. Oke, demikian mungkin saya coba masuk ke uh, Excel-nya ya. Nah, saya punya serangkaian data tadi. Oke, ini ada data. Uh, ada 20 pasti petani pertama, 2, 3, 4, sampai petani ke-20 ya. Sebut ini nomor responden. Umur RTP, rumah tangga petani ya. Nah, ini bervariasi dia. Oke. Nah, mungkin bisa dilihat dengan jelas. Nah, sekarang kita menggunakan uh, Microsoft Excel ini untuk mencari yang pertama adalah kita tulis dulu di sini ya. Itu kan adalah 20 ya. 20 kita masukkan ke kolom sebelah agar mudah nanti kita lakukan operasional rumus ya. Kemudian apalagi XI tadi ya. XI minimum. Nah, itu nanti kita cari. Kemudian observasi maksimum ya. Nilai maksimumnya. Nah, bagaimana mencarinya ini? Nah, kita klik atau kita ketik sama dengan. Nah, ini fungsinya sudah berjalan. Kemudian kita ketik minimum. Nah, kelihatan di sini min. Nah, kita double klik di sini dengan mouse ataupun juga di laptop ya. Oke, sudah masuk. Kita blok di sini. Nah, nanti Excel akan mencari sendiri nilai apa yang minimum. Tinggal kita enter kan. Nah, ternyata nilai 11 ya. Jadi secara otomatis dia akan temukan nilai itu. Kemudian mencari nilai maksimum sama, hanya saja kita ketikkan max. Double klik di sini, tempatkan kursornya. Oke, muncul seperti ini. Nah, kita blok sampai 20 responden itu semuanya. Pastikan ini terblok semua, jangan sampai ada nilai yang tidak terobservasi ya oleh pencarian ini. Tinggal kita enter kan. Nah, kita sudah dapatkan nilai maksimumnya. Persis sama seperti kita melihat dalam observasi dengan menggunakan pengamatan kita. Namun ketika datanya ribuan akan lebih mudah kita menggunakan ini dengan sekejap akan diperoleh
berapa nilai terendah dan berapa nilai tertinggi atau lower dan upper limit. Baik, kita lanjut. Sekarang kita perlu mencari uh, banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas itu tadi kita tuliskan dulu, kita tulis ulang formulasinya. Kelas sama dengan 1 ditambahkan dengan 3,322 log N ya. Oke, kita pindahkan ke kolom sebelah biar lebih mudah kita lakukan nanti. Nah, untuk cara menghitungnya kita klik sama dengan 1 ditambah, oke, ditambah dengan 3,3,22 ini kan kalau di operasional laptop saya ini menggunakan TITI ya. Ini standar 3,322 ini standarnya internasional ya. Oke, kita kalikan karena ini perkalian antara 3,2 dengan log ini kali ini ya. Maka kita ketikkan bintang, kemudian kita ketik log. Nah, keluar fungsi log, kita double klik di log ini. Nah, keluar seperti ini, log berapa kita perlu adalah log 20. Kita bisa ketikkan 20 atau kita bisa klik di sini. Oke, saya memilih klik saja. Tutup kurung, kita enter. Nah, menghitung dengan sekejap bisa diperoleh. Kita bulatkan menjadi 6 ya. Nah, kemudian kita cari uh, intervalnya ya. Panjang interval itu tadi nilai maksimum XI max dikurang dengan XI minimum dibagi dengan K ya. Oke. Oke, kita klik di sebelahnya. Kemudian kita masukkan formulasi ini, caranya ketik sama dengan, oke, kita cari nilai maksimumnya, sudah ada di sini kan? Oke, sama maksimum dikurang dengan nilai minimumnya. Sebaiknya kita beri tanda kurung agar diselesaikan dulu pengurangan yang di atas, ini tujuannya. Oke, baru nanti selesaikan di atas, baru dibagi dengan sudah kita peroleh ini dia K. 6 ya. 6, maka kita peroleh angkanya itu 11 ya. 11 mungkin kita bulatkan menjadi 11 saja ya. Oke. Nah, ini dia yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat interval kelas. Baik, kita buat tabulasi interval kelas itu, kita ketik interval, ini judul kolomnya. Interval, berikan celah di sini karena kita akan buat interval ini frekuensi, kemudian di sebelahnya ini persentase, itu boleh menggunakan simbol ini saja. Oke, sudah ketemu interval kelas ini. Nah, ini batas bawahnya itu nilai minimumnya 11 kan. Nah, 11 ini kita bisa bikin tambahkan dengan interval. Panjang interval 11 tambah 11 berarti 22 ya. Nah, ini. Oke, untuk batas berikutnya, interval kelas berikutnya itu kita mulai jangan 22 karena akan terbaca di sini, kita mulai 23. Berarti ditambah 1 ya. Ini ditambah 1. Oke, berarti kita tambahkan 11. Berapa dia ini? 11,33 ya. Oke, ini 33, 34. Tambah 11 lagi. 33, 34. Tambah 11, 45 ya. Oke. Ini berarti 46 ditambah 11. Memperoleh dengan mudah. 50 berapa tambah 11? 57 ya. Oke, mungkin kalau saya silap bisa dikoreksikan. 58 ditambah 11
59. Ya. Kemudian 58 ditambah 11, 66 ya. Oke. Kemudian 67. Nah, di sini kita bisa summarize-nya saja. Kita buat di sini 78 agar lebih ringkas karena sudah memenuhi. Nah, ini kita berikan tanda lebih besar atau sama dengan gitu ya. Saya carikan simbolnya di mana nih. Oke. Oke. Lebih besar atau sama dengan 78 ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa buat lebih standar seperti ini ya. Jadi ada 7 kelas nih ya. Satu, oh 6 kelas ya. Jadi coba kita hitung. Oke, kita sudah dapatkan 6 kelas berarti sinkron dengan ini ya. Ini kita hapus saja. Hanya sekedar mengujinya ya. Nah ini bisa kita merge cell, kita gabungkan. Seperti ini, inilah intervalnya. Nanti untuk kita buat interval yang bagaimana laporan-laporan yang lazim, kita beri standar strip itu di Microsoft Word saja nanti. Ini kita lebarkan agar lebih dapat ya. Frekuensi ini kita centerkan. Oke. Nah, sekarang kita mau mencoba menghitung berapa jumlah umur yang 11 sampai 22 tahun rumah tangga petani itu ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan Excel ini dengan ketik sama dengan kemudian kita ketik untuk memunculkan frekuensi langsung dia frekuensi kan karena ini frekuensi ini bahasa Inggris pakai Q dia. Seperti tadi kita double klik di tanda biru ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, dia minta dua ini ya. Dia akan sorot data kita, sorot datanya ini. Kemudian bits array ini kita sorot batas atasnya. Baik, kita coba dulu. Kita sorot ini dengan cara membloknya, maka sudah masuk. Nah, dia minta koma di sini ya. Berikan tanda koma. Kemudian batas atasnya ini kita sebagai bits array-nya ini kita blok seperti ini. Oke, kita beri tanda tutup kurung. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya itu Ctrl Shift Enter seperti ini ya. Nah ini hanya satu ya. Nah bagaimana cara kita buat sekaligus? Bisa kita ulangi ya. Nah untuk membuat sekaligus ini kita blok saja, klik sama dengan, kemudian kita munculkan FR, kita ulangi. Oke, double klik di sini, kita blok di sini, kemudian berikan tanda koma. Mungkin kalau di Excel yang ini ada yang titik koma ya, jadi disesuaikan aja. Jadi kontrolnya di sini, Anda lihat di sini nanti ya. Ini kebetulan koma. Kemudian kita blok batas atasnya. Oke, kita berikan tutup kurung. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kontrol, Ctrl, Shift, Enter ditekan sekaligus, terakhir di ketik Enter. Oke, muncul dia seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, kita bisa menceknya apakah sudah benar ini ya. 11 sampai 22 tahun itu hanya satu petani. Demikian juga untuk umur yang 23 sampai 33 tahun uh, ini 34 ya mestinya. Ditambah 11 berarti 34 ya. Ini 35 ya. Oke. 46, 47, ada keliru dikit ya. 47 tambah 11, 58. Ini 59. Oke. 9, 7, tambah 11, 70 ya. Nah, itu. Oke, mungkin kita meragukan ini. Apakah hasilnya berubah? Boleh kita clear, kita ulangi saja. Oke, blok seperti ini saya ulangi biar mungkin biar lancar nanti ya.
eh, R. Oke, kita sorot full, jangan ada yang tertinggal, koma, kita ambil batas atasnya, beri tanda kurung, kontrol, kemudian shift, enter. Oke, untuk menguji memastikan bahwa ini tidak ada salah, kita tinggal menjumlahkan, mesti dia dapatnya 20 seperti ini ya. Oke, ya ternyata sudah benar. Nah, dengan cepat kita bisa peroleh frekuensi ini ya. Kita tengahkan dia. Nah, untuk 47 sampai 58 ini ada 5 petani. Yang paling banyak itu adalah berumur 35 sampai 46. Ya, 35 46 itu ada 6 orang petani. Nah, menghitung frekuensi bisa kita hitung berapa persen ya dari jumlah ini. Tinggal kita membagikan saja. Oke, caranya sama dengan 1/20 dikali berapa persennya ya, 100%. Oke, peroleh ini 5% ya. Nah, untuk supaya kita bisa peroleh, kalau kita tarik seperti ini kan, oke ya. Nah, ini jumlahnya, kita pastikan dia 100%. Oke, nah seperti itu ya. Nah, kita bisa pindahkan ke Microsoft Word nantinya. Ini kita beri garis dulu. Oke, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini interval usia petani ya. Kita bisa bikinkan grafiknya. Nah, kita mau ambil yang angka persentase bisa uh, grafik seperti ini ya, dengan menggunakan menu ini. Oke, saya ingin tunjukkan dulu bagaimana kita membuat uh, laporan di Microsoft Excel ya, di Microsoft Word. Kita buka lembaran Microsoft Word. Saya bisa tunjukkan dulu Microsoft Word-nya. Oke, sebelumnya kita copy dulu ya. Kita copy. Oke, sebentar ya. Pastikan kita copy dia. Kita copy, kita upload tabel tadi yang sudah kita peroleh. Kemudian coba kita ke Microsoft Word-nya. Nah, buat jurnal, buat ini bisa menggunakan. Oke, uh, hasil, buat judulnya hasil survei ya. Survei jumlah usia rumah tangga petani. Oke, petani 2000 provinsi Aceh 2013. Oke, kita bisa pastekan ya, klik kanan, kita pilih yang ini ya, nomor 2, agar terpisah dengan linknya. Kalau kita ingin membuat dia link, kita bisa paste dengan ini. Jadi kita bisa edit di Excel-nya nanti. Dia akan berubah sendiri. Oke, saya pilih yang ini saja. Oke, ini tidak terlink ya dengan kita ketengahkan. Nah, ini kita pindahkan kemari sampai 22. Oke, ini kita perlu tanda hyphen yang panjang ya. Kita spasi, tik, spasi lagi, 22. Oke, kita pastikan sekali panjang ya. Oke, ini kita copy saja. Oke, 34. Saya copy saja nih. 6. Seperti ini ya kan. 58. Dan saya tidak keliru menambah-nambah ini ya. Oke, ini lebih besar dari 78. Kita bisa hapus saja ini. Kolom yang ini. Delete cell.
Dulu ini ya, kita paskan lagi. Oke, itu ditambah, ini delete, ini delete. Oke, ya, cara ini banyak cara menuju kita sel saja. Oke, nah, tidak perlu ini total ya. Biasanya dimiringkan atau dihitamkan. Oke ya, ini kita tidak kasih hitam ya. Oke, kita ingin perlebar, oke, karena auto fit sesuai dengan isi atau seperti ini, atau sesuai dengan lebar apa margin kita bisa kita pilih fit to the window. Ini tengahkan dia. Nah, kita bisa ubah tabelnya nih, mungkin double klik di sini ya. Oke, oke, kita pilih yang mana yang cantik atau kita lihat yang lain. Oke, tidak. Nah, ini laporan kita, sumber data harus jelas. Oke, sensus pertaniannya 2013 dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini kita harus diolah ya, artinya kita yang menghitung processing statistik ya, distribusi frekuensi ini ya. Oke, kita tekan ini. Seperti ini hasilnya. Kita bisa lakukan analisa, misalnya seperti ini kan, berdasarkan hasil survei sensus ya. Ini sensus ya. Kita ambil sampel ya, sensus ini kebetulan bukan 20, saya ini untuk contoh pertanian. Nah, diketahui di bawah penyebaran atau distribusi. Boleh saya gunakan penyebaran usia rumah tangga, usia petani padi di tahun 2013 20 petani didominasi petani yang berumur, nah, gitu kan, 35 yang ini kan yang paling banyak, 35 sampai 35 sampai 46 tahun, atau ini kan gini di analisisnya 30%, kita baca tabel yang ini, dari 20 orang tani. Tani apa petani padi ya. 20